Talenta Muda Indonesia. Perkenalkan, nama kakak Kamara Lumban Kaol. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, jadi hukum Ohm ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama George Simon Ohm. Nah, dia melakukan sebuah percobaan bahwa dihubungkannya sebuah hambatan pada sebuah sumber tegangan atau yang disebut dengan beda potensial, di mana sumber tegangan ini memiliki yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Nah, berarti ketika ada sebuah hambatan dihubungkan dengan sumber tegangan pada rangkaian tertutup, maka akan mengalir yang namanya arus listrik. Nah, arus listrik ini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Maka kakak gambarkanlah arah dari arus listriknya menjadi sangat umum. Oke, nah jadi dari percobaan yang dilakukannya, maka ditemukannya bahwa ternyata si kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar ini besarnya sebanding dengan nilai dari tegangannya. Namun si kuat arus listrik ini berbanding terbalik dengan nilai dari si hambatannya. Oke, nah jadi itu adik yang merupakan bunyi dari hukum Ohm. Nah, jadi dari bunyi hukum Ohm ini dirumuskanlah dia bahwa si I ini sama dengan si V dibagi dengan si R. Oke, nah kemudian ternyata si tegangan ini dia memiliki hubungan dengan si kuat arus listrik. Nah, hubungannya apa? Bisa kita lihat dari rumusnya ini. Berarti ketika nanti nilai dari si kuat arus listriknya ini besar, karena tadi si I sebanding dengan si V, berarti nilai dari tegangannya juga ikut besar. Namun ketika nanti nilai dari kuat arus listriknya ini besar, maka nilai dari si R atau nilai dari si hambatan itu adalah kecil. Oke, nah kemudian hubungannya bisa kakak gambarkan dalam grafik seperti ini. Si I pada sumbu X dan si V pada sumbu Y. Di mana nanti si R membentuk sudut alfa terhadap si I. Maka untuk menghitung nilai dari tangen alfanya ini akan sama dengan, ayo bisa ingat kalau untuk mencari nilai trigonometri dari tangen itu sama dengan depan per samping. Berarti lihat depannya sudut alfa siapa? Kalau misalnya ini kakak geser ke sini, maka nanti depan dari sudut alfa itu sama dengan V. Per sampingnya, samping dari sudut alfa itu adalah si I. Maka nilai dari tangen alfa itu sama dengan P per I. Atau kalau kita kombinasikan lagi rumusnya ini, maka nilai dari tangen alfa itu sama dengan nilai dari hambatannya. Oke deh, itulah yang merupakan materi untuk hukum Ohm. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini, kakak sudah sajikan contoh soal yang sudah kakak tulis di sini. Nah, jika kakak dalam contoh soal bahwa pada suatu percobaan ini diperoleh data yang ditemukan pada grafik hubungan tegangan dan arus listrik sebagai berikut. Nah, sudah ada dibuat di dalam grafik agar arus listriknya dalam satuan miliampere dan tegangannya dalam satuan volt. Kemudian kita disuruh mencari nilai hambatan pada rangkaian dan arus listriknya jika tegangannya katanya adalah 15 volt. Oke, langsung aja kita kerjakan. Untuk yang pertama, kita cari dulu nilai dari hambatan pada si rangkaian. Maka untuk yang bagian A, langsung saja kita bikin hambatannya. Oke, perhatikan deh rumusnya. Si I sama dengan V per R. Kita mau mencari nilai si R. Berarti R itu akan sama dengan V per I. Maka kita tuliskan di sini si R sama dengan V per I. Oke, nah lihat deh, kita mau mencari nilai dari hambatan. Di sini udah ada digambarkan dalam grafik nilai V masing-masing pasangannya terhadap I. Nah, jadi fungsi dari grafik V terhadap I ini mengatakan bahwa nanti hasil bagi antara V dan I itu menyebabkan nilai dari si R-nya konstan. Berarti apa? Kalau mau kita pakai percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, nilai dari si R-nya itu adalah tetap. Oke, nah sekarang bebas aja kita mau pilih yang mana. Kita pakai yang percobaan 1. Berarti V-nya sama dengan 3. Maka 3 per I-nya. I-nya pasangan setiganya adalah 100. 3 per
100. Oke, maka nanti nilai dari si R ini akan sama dengan 3 dibagi 100 itu adalah 0,03. Oke, nah inilah deh nilai dari si R-nya. Oke, sekarang kita cari untuk yang bagian D, arus listriknya katanya jika tegangannya 15 volt. Oke, langsung kita masukkan aja nilainya, berarti untuk yang D, oke, berarti rumus I, maka si I ini sama dengan V dibagikan dengan si R. Berarti I sama dengan tegangannya katanya 15 volt, berarti 15 dibagikan dengan 0,03. Berarti I akan sama dengan 15 dibagi 0,03. Itu adalah 500 miliampere. Maka kalau kita ubah dalam satuannya ampere, ini akan sama dengan 0,5 ampere. Oke deh, sampai di sinilah video untuk kali ini. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi materi tentang hukum ohm ini, jangan lupa dikerjakan kuisnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.